Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan contoh laporan penelitian strategi mempertahankan kearifan lokal kesehatan pada perempuan Samin di kaki Pegunungan Kendeng Pati. Dosen pengampu Ibu Dami SPD MPD, nama kelompok Winda Febrian Saputri 1910416881, Risa Saputri NIM 1910416890, Valeria Ola 1910416895. Abstrak. Masalah utama penelitian ini adalah kesehatan perempuan yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup di lingkungan budaya masyarakat Samin di Pegunungan Kendeng Pati. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami strategi para perempuan Samin dalam mempertahankan kearifan lokal terkait dengan daur hidup kesehatan perempuan. Bab 1 Pendahuluan Sejarah Budaya Lokal di Komunitas Samin. Kajian penelitian ini dipusatkan pada kearifan lokal kesehatan perempuan di komunitas Samin. Selanjutnya disebut sedulur sikap. Di kaki Pegunungan Kendeng Pati, wilayah Kendeng menjadi salah satu lokasi tempat tinggal masyarakat Samin. Selain Blora dan Kudus, dalam budaya Jawa, perempuan menduduki posisi tinggi. Selanjutnya bab 2 landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori, kebiasaan masyarakat Samin ditandai oleh perilaku dan sikap yang tidak mengikuti aturan yang berlaku di desa atau masyarakat tempat mereka tinggal. Jika dirunut dari sejarah, hal ini dapat dilihat dari tindakan orang Samin yang mulai berani melakukan resistensi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Terbawa oleh resistensi inilah orang-orang Samin. Selanjutnya pengertian beberapa istilah. Berpijak dari kenyataan di atas, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana wujud dan strategi pemertahanan kearifan lokal kesehatan perempuan di dalam masyarakat Samin di kaki Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati. Perlu dipahami bahwa daur hidup perempuan itu dimulai sejak masa bayi dilahirkan, tumbuh berkembang menjadi remaja, dewasa, masa pernikahan, masa tua, hingga meninggal. Selanjutnya kearifan lokal. Kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai landasan bagi pembentukan jati diri masyarakat. Kearifan lokal membuat suatu budaya masyarakat memiliki akar, kata Suminto A. Sayuti tahun 2005. Kearifan lokal tersebut telah lahir dan berkembang dari generasi seolah-olah bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Selanjutnya kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Kata Diah Suryani tahun 2007. Kesehatan meliputi, yang pertama kesehatan badan atau bebas dari penyakit, semua organ tubuh berfungsi sempurna. Yang kedua, kesehatan jiwa yang meliputi pikiran atau berpikir runtut, positif dan dapat diterima oleh akal sehat. Yang ketiga, kesehatan emosi atau bisa mengekspresikan emosi. Yang keempat, kesehatan spiritual atau bias mengekspresikan rasa syukur terhadap Tuhan. Yang kelima, kesehatan sosial atau bisa berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, keenam, kesehatan ekonomi atau bisa mencukupi kebutuhan hidup. Selanjutnya teori yang digunakan. Sebelum teori yang digunakan untuk memecahkan persoalan penelitian diuraikan, terlebih dahulu akan disampaikan pengertian dari beberapa istilah penting. Istilah-istilah itu adalah kearifan lokal, kesehatan, daur hidup, dan kesehatan daur hidup. Selanjutnya tinjauan penelitian terlebih dahulu. Penelitian tentang Samin telah banyak dilakukan. Berikut ini sejumlah penelitian akan diulas dan dikaitkan dengan penelitian yang dilaporkan ini. Muhammad Roshid dalam penelitiannya yang berjudul Samin Kudus, bersahaja di tengah asketisme lokal tahun 2008, mengeksplorasi nilai-nilai budaya dan etos kerja masyarakat Samin di Kudus yang memiliki kekhasan dibandingkan dengan masyarakat umum lainnya.
Ajaran Samin menekankan perilaku atau budi pekerti yang bersifat horizontal antar manusia yang didasari oleh larangan hidup dan prinsip hidup. Selanjutnya bab 3 metode penelitian saya serahkan kepada Saudari Winda Febrian Saputri untuk melanjutkan. Bab 3 metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Alasan untuk memilih desa tersebut adalah yang pertama, di desa tersebut masih terdapat struktur masyarakat Samin. Kemudian yang kedua, masyarakat masih mematuhi nilai-nilai lokal yang berlaku secara turun-temurun. Kemudian yang ketiga, secara ekonomi, desa tersebut masih berada pada garis kemiskinan. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dan sumber data. Data yang dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagai besar berupa informasi yang bersifat kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik sampling. Kemudian teknik pengumpulan data, wawancara mendalam independent interview. Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kenyataan, dan apakah penjelasan memang sesuai dengan yang sebenarnya ada. Teknik analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah wanita Samin. Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses siklus seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Ola untuk melanjutkan pembacaan bab keempat. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Winda. Saya akan membahas bab keempat, yaitu bab penutup. Nah, jadi dalam bab penutup ini ada kesimpulan. Baik, kesimpulan yang pertama, masyarakat Samin dengan perempuan sebagai bagian di dalamnya adalah masyarakat yang memiliki identitas dan karakter yang dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Yang kedua, strategi daur hidup kesehatan perempuan Samin sejalan dengan kearifan lokal yang terungkap pada tradisi yang diyakini, walaupun dalam beberapa aspek sebagian dari tradisi tersebut tidak lagi dilakukan. Yang ketiga, selama ini, komunikasi Samin hidup secara berkelompok dengan anggota 11 keluarga atau lebih, baik tua maupun muda. Yang keempat, petuah yang penting disampaikan kepada anak-anaknya yang hendak menjalani kehidupan berumah tangga, yaitu rukun apik-apik, aja nakal-nakalan, bisa gawe rengeng, dan bisa gawe tentram. Yang kelima, pitutur penting yang disampaikan kepada anak gadis tidak sekedar merupakan perkataan, tetapi sekaligus disertai dengan tindakan. Yang keenam, setiap tindakan menyembuhkan dan menyelamatkan yang berkaitan dengan manusia dan alam masih disertai semacam mantra atau doa-doa pendek sesuai dengan cara mereka yang memiliki makna memohon keselamatan, kesembuhan, kebaikan, dan juga keselarasan. Nah, jadi selanjutnya itu ada saran yang berkaitan dengan hasil penelitian dan keunikan karakter serta tradisi yang dimiliki masyarakat Samin. Dianjurkan 2 saran berikut ini. Nah, jadi saran yang pertama, jadi perlu dikembangkan penelitian lebih mendalam terhadap makna dan simbol dari berbagai tradisi kehidupan masyarakat Samin, baik mengenai daur hidup kesehatan perempuan maupun mengenai tema yang berkaitan dengan pendidikan anak dan pembentukan keluarga. Yang kedua itu adalah di tengah derasnya perubahan di luar, ajaran-ajaran Samin yang bernilai positif perlu dikembangkan secara luas, terutama yang berkaitan dengan konsistensi terhadap pelestarian alam dalam berbagai bentuknya. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada kekeliruan dalam peribahasa atau penyampaian, kami selaku kelompok 10 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.